Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Nurfatah. Sedikit akan menyampaikan kenakalan remaja, presentasi kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dilakukan oleh anak-anak yang berumur 10 sampai 18 tahun. Adapun faktor-faktor korelasi kenakalan remaja, yang pertama itu sosioekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelas ekonomi rendah dan tinggi bisa menimbulkan kenakalan remaja. Yang kedua, kegagalan studi. Frustasi menyebabkan kenakalan remaja. Yang ketiga, situasi keluarga. Pendidikan keluarga keras dan bebas dapat menimbulkan kenakalan remaja. Pengawasan keluarga juga dapat menimbulkan kenakalan remaja. Yang keempat, situasi ekonomi suatu negara makmur juga dapat menyebabkan kenakalan remaja itu meningkat. Situasi ekonomi depresi pun menyebabkan kenakalan remaja menurun. Yang kelima, situasi perang, di mana sesudah Perang Dunia Kedua kenakalan remaja meningkat. Di antara lain kehilangan ayah, ibu mencari nafkah, menimbulkan perhatian anak kurang. Yang keenam, pengaruh negatif film, komik, dan TV. Tipe penggolongan kenakalan remaja ada 3 macam, yaitu yang pertama, remaja karena gangguan perkembangan individu, seperti anak ada kelainan atau agresif. Yang kedua, kenakalan yang merupakan perkembangan pribadi yang normal, ada fase mengalami eksperimentasi, dewasa hilang. Yang ketiga, kenakalan yang disebabkan kegagalan karena lingkungan. Ada 3 teori mengenai kenakalan remaja. Yang pertama, teori konflik kebudayaan. Anak hidup dalam masyarakat yang mempunyai nilai-nilai bertentangan. Yang kedua, teori ketidakpuasan status. Anak-anak yang berada di kelas bawah tidak mampu menyesuaikan diri dengan tuntunan-tuntunan kelas menengah. Yang ketiga, teori struktur kesempatan. Ada 3 tipe. Yang pertama, kenakalan remaja yang mencari bentuk penjelmaan tingkah laku bertentangan dengan anak. Contohnya seperti perhatian di kelas. Yang kedua, masyarakat memberikan pengawasan yang ketat, maka mereka sering memperlihatkan sifat yang agresif sebagai sifat frustasi. Contoh seperti perkelahian dan sebagainya. Yang ketiga, kemungkinan 1 dan 2 tidak terjadi, maka kenakalan lari pada narkotika, alkoholisme, dan sebagainya. Kenakalan remaja kadang bersifat individual, tetapi pada umumnya bersifat kolektif karena ada perasaan solider di antara mereka. Solider baik jika untuk hal-hal positif, solider buruk jika untuk hal-hal negatif. Usaha pencegahan kenakalan remaja. Sebelum dilakukan program, maka harus diidentifikasi ciri-ciri dari kenakalan tersebut. Setelah itu, menerapkan metode-metodenya seperti observasi, interview, dan home visit. Program pendidikan untuk menangani kenakalan remaja. Yang pertama, kebijakan sekolah dengan cara tidak memberikan peluang pada siswa untuk melakukan penyimpangan. Yang kedua, penanaman agama dalam keluarga mengenai akhlak, budi pekerti yang luhur. Yang ketiga, diadakan aktivitas yang positif pada remaja oleh pemerintah. Yang keempat, perhatian atau kepedulian masyarakat terhadap perilaku remaja.
Yang kelima, sanksi hukum yang tegas bagi pelanggar hukum.